Iya, Dan yang paling menariknya adalah ada sosok abang di perjalanan kisah dari Apriani Rahayu. iya. Nah, boleh cerita dong Bang, itu awalnya dulu gimana Bang? Kok bisa kenal dengan Apriani ini? Iya, jadi memang ceritanya cukup panjang, Mas Ram. Jadi memang itulah perjalanan hidup seseorang, memang selalu ada saja hal orang-orang yang mungkin bisa membantu gitu. Jadi ceritanya itu pada tahun 2011 saya dapat telepon dari apa namanya seseorang pengurus yang juga teman dekat saya waktu masih berada di kampung. Beliau adalah Pak Akib, Akib Ras. Dia mengatakan bahwa Pak Yus, ini Porprov di Sulawesi Tenggara baru kelar dan kita ada anak kita ini meraih 3 medali emas di Porprov itu di cabang bulu tangkis. Jadi gimana ini Pak baiknya anak ini? Saya bilang sama Pak Akib, Pak, waktu itu saya bilang, Pak, kalau memang seperti itu agak susah kalau dia tidak dibawa ke Pulau Jawa, bawa ke Jakarta, misalnya. Terus kita masukkan dia ke klub. Oh bisa, insya Allah bisa saya bilang, karena kebetulan waktu itu memang kita di jurnalis olahraga, jadi kita bertemu dengan apa namanya penggiat-penggiat olahraga bulu tangkis, ya, terutama ke Mas Ico, kita sering main bulu tangkis bareng malah waktu itu. Karena memang saya Oke. juga hobi bulu tangkis, jadi cuman ya prestasinya cuman prestasi sekedar bisa main bulu tangkis, saya hobi gitu. Jadi dan Pak Akib sendiri memang kawan main saya waktu di kampung tuh. Jadi sehingga Hmm. dan akhirnya pun menjadi atasan saya di Pemda Konawe waktu itu. Jadi singkat cerita, saya setelah ditelepon itu memang perjuangan tidak mudah juga, Mas Rap. Karena untuk meyakinkan Hmm. Mas Icuk dan orang-orang ini kan agak nggak mudah gitu loh, Mas. Karena orang yang akan kita bawa ini apakah bisa, apalagi dengan catatan bahwa dia akan berlatih free di tempat Mas Icuk kan. Jadi ya waktu itu pas momennya itu saya pas lagi main bulu tangkis dengan Mas Icuk di Asia Afrika sama teman-teman Siwo, karena saya waktu itu masih tergabung dengan teman-teman Siwo PWI Jaya. Terus kita main bulu tangkis, setelah itu saya sampaikan bahwa Mas, ini ada saya bilang ada keluarga saya waktu itu, saya bilang ada keluarga. Nah, memang Apriani ini masih ada hubungan kekerabatan dengan kami meski sudah jauh karena satu kampung juga. Saya bilang ada keluarga saya ini berhasil meraih 3 medali emas di Porprov. Nah, mohon kiranya kalau bisa untuk dimasukkan ke ini ke campnya Mas Icuk gitu loh. Cuman mohon izin saya bilang ini anak tidak mampu. Jadi kalau untuk memasuk ke sana dan berlatih dan membayar seperti yang seperti itu agak susah, Mas. Cuman anak ini punya potensi, saya yakinkan seperti itu. Nah, saat itu memang jawaban Mas Icuk mungkin karena dia nggak enak ke saya sebagai teman ya. Nah, Dia hanya bilang, "Oke, kalau begitu Bang, coba bawa ke sini saya lihat," gitu ya. Nah, saya lihat dulu. Udah gitu saya cukup senang dapat jawaban seperti itu, akhirnya saya telepon kembali ke sana bahwa, "Pak Akib, ini saya sudah dapat sign dari Mas Icuk bahwa kalau memang mau ke sini monggo silakan." Nah, itu juga tidak berlangsung cepat karena memang mereka juga harus mencari apa namanya dana untuk bisa ke Jakarta gitu kan. Nah, singkat cerita beberapa bulan kemudian datanglah mereka waktu itu. Pas bertepatan juga mereka datang saat itu Mas Icuk sedang merayakan keberhasilan anaknya si Mas Tommy meraih juara di mana gitu. Jadi teman-teman Siwo diajak makan-makan di daerah Duri Kosambi itu. Terus saya dengan Apriani dan Mas Pak Akib itu pergi ke sana ketemu Mas Icuk. Udah kita ngobrol-ngobrol, sempat sebenarnya saya baru dapat informasi dari Bang Hengki Silatang. Waktu itu ternyata Mas Icuk juga agak gamang karena melihat posisi postur tubuh Apri yang maaf, seperti sekarang ini kayak laki-laki gitu, dikiranya aduh ini perempuan mau laki. Memang kesannya memang tomboy waktu itu, tomboy. oke. Tapi kata Bang Hengki, saya coba berusaha untuk meyakinkan Mas Icuk bahwa ya biasanya anak-anak seperti itu bandel gitu, bandel biasanya jadi itu Mas, dicoba aja gitu. Oh iya juga ya. Oke, kalau gitu langsung Mas Icuk bilang, Bang nanti besok ikut latihan aja kalau gitu, besok pagi. Nah, menurut pemikiran saya itu pagi itu ya kita biasa namanya olahraga pagi itu sekitar jam 6 gitu kan, ternyata di sana itu mulai jam 5. Jam 5 pagi itu sudah mulai start, jadi sementara kami start dari kantor penghubung Pemda Konawe itu dari Tebet itu pukul 5
kurang setengah limaan, sekitar setengah lima gitu, habis sholat subuh. Kalau kita jalan, pas nyampe sana, ternyata Mas Icuk udah nggak membolehkan join karena sudah mau selesai latihannya. Jadi kata Mas Icuk, aduh telat Bang, harusnya tadi jam 5 kita mulai. Oh iya, aduh besok aja lah gitu. Ya nggak apa-apa kalau gitu. Akhirnya kami kembali dulu. Nah besok untuk menjaga asa supaya tidak telat, kami berangkat jam 3 pagi supaya dengan harapan kita bisa nyampe di sana sebelum, pokoknya kalau perlu kami yang buka pintu gor gitu maksudnya. Dan memang benar kami nyampe di sana, tidak lama nyampe mulai latihan. Kami sempat sholat subuh dulu, April mulai latihan. Nah, ada hal yang menarik sebetulnya Mas Rap, waktu latihan itu, karena Apri sendiri kan bawa perlengkapan dari Kendari, salah satunya skipping gitu kan. Nah skipping dia itu kan memang sudah agak tua gitu, jadi skipping yang dia pakai sempat putus waktu saat latihan perdana di Mas Icuk gitu. Nah alhamdulillahnya juga saya di mobil ada skipping waktu itu, jadi saya pinjamin skipping saya ke Apri. Udah pakai sampai dia pakai, dia sampai udah dia pakai terus skipping saya. Jadi memang pada saat awal-awal itu saking semangatnya kita bagaimana bisa untuk karena kan kita nggak enak juga sama Mas Icuk. Hari pertama kita sudah telat, ya kan? Dan kita ditolak pada saat hari pertama itu ya, karena nggak mungkin juga dia masuk Apriani latihan sementara teman-temannya sudah mau selesai. Nah, kata Mas Icuk, Bang besok aja ya datang lebih awal. Kita mulai jam 5 pagi. Waduh, saya bilang sama Pak Akib, Pak, ini harus kita pagi-pagi berangkat ini kalau begitu. Jadi saya berangkat sendiri dari rumah karena rumah saya lumayan, saya di Jakarta Utara, sementara mes saya di Jakarta Pusat. Jadi saya bangun jam 2 kurang lebih jam 2 lewat lah itu saya menuju mes Pemda, menjemput Apri. Jadi jam 3 saya masih ingat itu jam 3-an gitu kita berangkat ke Duri Kosambi dari Tebet. 3 pagi. Gitu. Jadi kita sholat subuhnya di Duri Kosambi.